Bagi mereka yang mengerti atau mendalami, kata-kata ini sungguh bermakna dalam sekali. Satu kata untuk Bob Sadino, seperti itulah. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Kami dari kelompok 4 akan membacakan bab 3 tentang dari buku Inspirasi dan Motivasi Bob Sadino yang akan dibacakan oleh Adek. Adek. Bob Sadino, seorang pengusaha sukses, memiliki cara pandang unik terhadap harapan dan kerja keras. Berbeda dengan kebanyakan orang, ia percaya bahwa harapan itu memberatkan dan memilih untuk tidak bergantung padanya. Ia berpendapat bahwa mengharapkan sesuatu memberikan mengharapkan sesuatu memberikan beban berat pada pikiran dan hati, sehingga berujung pada kekecewaan jika harapan tidak terpenuhi. Sebaliknya, Bob menekankan pentingnya berpikiran terbuka dan fleksibel dalam berbisnis, tidak membatasi diri pada harapan atau ekspektasi tertentu. Ia pun meyakini bahwa kerja keras bukanlah kunci kesuksesan, melainkan menikmati pekerjaan itu sendiri. Bob menganjurkan untuk berbagi, percaya bahwa semakin banyak dia memberi, semakin banyak dia akan menerima. Dia menyarankan untuk tidak mencoba meniru kesuksesan orang lain dan menekankan pentingnya menjadi diri sendiri. Bob juga menantang gagasan tersebut, bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan, menunjukkan bahwa menikmati pekerjaan dan menemukan kebahagiaan di dalamnya juga sama pentingnya. Ia percaya bahwa menikmati pekerjaan akan membawa hasil yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang bahagia secara keseluruhan. Pentingnya untuk menikmati pekerjaan yang kita lakukan agar tidak terlalu memberatkan Bob. Sorry. Oke, dimaafkan. No problem. Penting untuk menikmati pekerjaan yang kita lakukan agar tidak terlalu berat. Bob percaya bahwa kunci keberhasilan pekerjaan adalah menemukan kesenangan dalam apa yang kita lakukan. Ia menekankan pentingnya menikmati proses kerja dan menemukan kebahagiaan saat kerja lah maksudnya. Bob juga menyoroti pentingnya memiliki tujuan hidup serta perlunya beradaptasi dan fleksibel dalam rencana kita. Ia berpendapat bahwa terlalu fokus pada rencana yang kaku dapat membatasi pertumbuhan dan peluang kita. Bob mendorong kita untuk mengalir seperti air dan percaya pada Tuhan, karena ia percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Dia menekankan pentingnya ketahanan dan menerima kegagalan sebagai pengalaman. Pembelajaran pada akhirnya filosofi Bob adalah menemukan kegembiraan dan kepuasan dalam pekerjaan kita dan melakukan pendekatan dengan pola pikir positif. Bob Sadino dikenal dengan gaya berbicara yang unik dan tidak konvensional.
dia mempunyai pendekatan yang lucu dalam menjawab pertanyaan, menyesuaikan sambutannya. Berdasarkan siapa yang bertanya, misalnya jika seorang perempuan cantik memberikan pertanyaan kepada dia, kemungkinan akan menjawab dengan komentar centil. Namun jika orang bisa tahu laki-laki menanyakan pertanyaan yang sama, ia akan mengasih jawaban yang berbeda dan lebih ceplas-ceplos. Pilihan pakaian Bob, khususnya celana pendek, diaruhi oleh waktu yang dihabiskan di Eropa, di mana dia memperhatikan ap- Apresiasi. apel Apresiasi. Apresiasi. apresiasi terhadap sinar matahari. Dia hanya memakai celana panjang pada acara-acara khusus seperti pernikahan, permakaman, menaiki kuda, dan kegiatan keagamaan. Meski bertampilan sederhana saja, Bob menilai status sosial atau pakaian seseorang tidak menentukan karakternya. Perjalanan rohani Bob dimulai ketika putrinya menanyakan mengapa ia tidak pernah berdoa. Pertanyaan ini membuatnya mengulangi keyakinan agamanya dan membawa untuk berangkat haji ke Mekah. Meskipun pertanyaannya tentang doa kurang, Bob merasa panggilan yang kuat untuk itu. Telah kita dengarkan pembacaan atau kesimpulan dari bab 3 dari buku Bab Sadino. Adakah pertanyaan? Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau bertanya dari kelompok 2. Iya kan beliau dari kelompok 2, Pri. Jadi saya mau tanyakan kepada teman-teman tentang motivasi Bob Sadino. Tadi saya ngambil kesimpulan, ada pertanyaan dalam hati saya. Bagaimana kita bersyukur dalam kondisi kita terpuruk? Mau dipikirkan dulu Pak jawabannya. Bagaimana cara kita bersyukur dalam kondisi kita terpuruk? Oke. Itu Bob Sadino atau khusus umum aja Pak? Ya termasuk kan dalam cerita Bob Sadino kan sempat jatuh, bangkit lagi, jatuh. Menurut yang saya baca dan saya tambahkan dengan pendapat saya sendiri, ketika Bob Sadino itu terpuruk, misalnya keterpurukan pertama Bob Sadino ialah saat ia melakukan bisnis taksi Mercedes. Bayangkan, pada zaman dahulu, Mercedes itu adalah mobil yang sangat mahal untuk kalangan orang kaya. Dan dalam prosesnya menjalankan bisnis tersebut, mobilnya mengalami kecelakaan yang parah. Sehingga satu-satunya modal dalam hidup beliau itu udah hilang. Untuk mengatasinya, beliau benar-benar sempat terpuruk, bagaimana cara menghidupi istri beliau, bagaimana menghidupi keluarga beliau, yaitu beliau dengan cara memikirkan cara lain. Karena seperti dalam kesuksesan, kegagalan itu adalah anugerah. Jika kita terpuruk dalam suatu hal, kita pasti akan tetap bisa memandang jalan yang lain. Misalnya, kalau misalnya kita terjatuh di sini jalan ini ternyata penuh duri, kita tengoklah ke samping. Sepertinya di sana ada jalan yang lebih baik, maka kita menyusuri jalan tersebut. Terima kasih. Ada lagi? Makan. Sudah kenal kan? Ada. Kan Bob Sadino ya. Bob Sadino kan memegang teguh dengan kepercayaannya. Apakah Bob Sadino itu pernah dicaci maki oleh orang lain atau seperti apa kan? Banyak. Tolong penjelasannya seperti apa? Kalau untuk penjelasannya sendiri dicaci maki dengan jelas, misalnya dengan seperti apa omongannya itu nggak dijelaskan di buku. Tapi karena memang Bob Sadino memiliki pemikiran yang beda dari yang lain, itu menyebabkan orang kayak apa sih? Kayak gitu, kayak misalnya seharusnya kita misalnya
Ini contoh, hanya contoh saja. Kita memakai baju di bagian atas, celana di bagian bawah. Sedangkan Bob Sadino menggunakan celananya di bagian atas. Bagaimana pandangan kita? Kan kayak orang, aneh banget tuh orang, kayak gitu. Tapi Bob Sadino menunjukkan bahwa dengan keanehan tersebut, beliau mampu menunjukkan pribadi yang lebih baik dan kesuksesan. Ini akhir sesi dari buku Inspirasi dan Motivasi Bob Sadino. Kami akan menarik kesimpulan yang ada di buku ini. Membicarakan sosok Bob Sadino tidak pernah selesai dengan yang namanya kontroversi. Jadi beliau itu selalu dianggap nyeleneh, selalu dianggap aneh, tidak realistis mungkin seperti dengan kebanyakan orang. Banyak ucapan dan tingkahnya yang membuat orang-orang geleng-geleng kepala dan bahkan tidak mampu memahami. Namun, ia hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan sosok yang begitu menginspirasi dan begitu tulus. Banyak dari apa yang ia lakukan membuka jalan yang lebih lebar dalam bisnis. Contoh, beliau memperkenalkan telur dan daging ayam negeri kepada masyarakat Indonesia yang dahulunya hanya mengenal ayam kampung. Beliau juga mengenalkan makanan olahan seperti sosis, padahal dulu masyarakat Indonesia tidak tahu apa itu sosis. Dan beliau juga memperkenalkan bagaimana cara menanam hidroponik di saat para masyarakat yang lain masih menggunakan media tanah. Bob memperkenalkan banyak terobosan di luar kebiasaan melalui perjalanan hidup dan karir bisnisnya. Manajemen perusahaan tanpa perencanaan, perekrutan karyawan tanpa standar, tidak seperti sekarang yang selalu berstandar minimal S1 atau harus good looking. Beliau tidak. Yang penting berkemauan untuk bekerja, giat bekerja, maka beliau akan merangkul orang-orang. Dan juga hingga penataan hubungan dengan konsumen. Semuanya dilakukan dengan caranya sendiri yang bahkan dianggap gila oleh orang lain. Bob merupakan sosok yang tidak menyukai belenggu atau kekakuan. Dalam semasa hidupnya, beliau menjalani hidupnya seperti filosofi air mengalir dari hulu ke hilir. Ia melakukan semua yang ia bisa dan mempercayakan akhirnya kepada Yang Maha Kuasa. Dalam keluarganya, Bob dikenal sebagai suami yang hangat, ayah yang penyayang, tapi juga tetap tegas. Keluarga yang ia miliki tidak hanya dalam hubungan darah, tetapi dengan seluruh anggota perusahaannya dia akan menganggap seperti keluarga. Sampai masa tuanya, Bob merupakan orang yang tidak pernah pelit terhadap ilmunya. Beliau akan dengan senang hati membagikan pengetahuan dan pengalaman yang telah ia alami kepada orang yang membutuhkan. Namun, ia selalu menekankan kepada orang-orang, jangan pernah bercita-cita menjadi seperti dirinya, menjadi seperti Bob Sadino, tetapi bercita-citalah untuk menjadi lebih baik dari Bob Sadino. Sosok nyentrik dengan filosofi hidup yang unik ini selalu tampil dengan setelan kemeja dan celana jeans pendek. Bentar, Pak. Itu tuh merupakan suatu penghargaan kepada matahari. Bahkan kita sendiri panas payungan, tapi beliau menghargai matahari yang selama ini telah menyinari bumi. Seperti itulah sosok Bob Sadino dalam menghargai setiap hal-hal yang terjadi sekecil apapun dalam kehidupan. Banyak cara pandang hidup Bob Sadino yang bermakna dalam mereka yang mau mendengarkan dengan seksama. Misalnya mengenai ia yang tak pernah punya harapan, ia juga yang tak pernah memiliki tujuan hidup, dan itulah hal yang membuat dia lebih ringan untuk menjalankan hidup dan leluasa melakukan apapun yang beliau inginkan. Dengan ikhlas menerima tanpa beban apa yang udah Tuhan kasih terhadap beliau.
Tidak lupa pula tentang bagaimana ia membenci kesombongan akademis yang memandang bahwa orang yang melakukan belajar otodidak adalah orang yang rendah. Bob adalah sosok yang mengajak untuk menghargai sebuah kegagalan. Menurut beliau, kegagalan adalah suatu anugerah. Tapi banyak orang-orang yang tidak menerima pemikiran tersebut. Orang-orang lain berpikir bahwa kegagalan adalah harus sangat dihindari. Namun, Bob justru mengajarkan bahwa kegagalan adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Sosok yang dikenal dengan kata gobloknya ini sudah kembali kepada sang pemilik pada tanggal 19 Januari tahun 2015 silam. Meninggalkan keluarga yang begitu mencintainya dan masyarakat yang begitu terinspirasi olehnya. Sebanyak apapun kalimat tidak akan cukup untuk menggambarkan sepak terjang dan subangsih beliau terhadap masyarakat Indonesia. Namun, semoga dengan apa yang kami sampaikan dari membaca buku ini, kita dapat mengenang beliau dengan pemikirannya yang bebas, tidak pernah kenal takut, yang ikhlas, berjiwa tulus, pribadi yang konsisten dan juga pantang menyerah. Ada salah satu kata Bob Sadino yang sangat menyentuh hati. Beliau berkata, "Silahkan bedah saya. Ibarat sebuah gitar, saya adalah gitar tua yang siap dipetik oleh siapapun." Kata-kata ini sungguh bagi mereka yang mengerti atau mendalami, kata-kata ini sungguh bermakna dalam sekali. Satu kata untuk Bob Sadino, selamat jalan Bob Sadino, terima kasih atas pemikiran unik yang tiada duanya. Ada satu kata mutiara yang terbesit dalam pikiran saya setelah menyelesaikan membaca buku Bob Sadino ini. Sukses bukanlah tentang berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi sukses sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Sekian dari kami, kelompok 4, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.